Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mengawali ibadah ini, marilah kita memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus beserta saudara-saudara. Jemaat, marilah kita memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 4 bait yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita bercermin dari hukum kasih yang
berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan memuji melalui pelengkap Kidung Jemaat 37 bait yang pertama. Bila ku renung dosaku. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, setelah kita mengakui dosa kita di hadapannya, Ia selalu memberikan anugerahnya kepada kita. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita terima melalui firman-Nya di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai 25 yang demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup. Kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 14 bait yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
Marilah Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur jika hari ini Engkau izinkan kami beribadah hari Minggu, sekalipun masih kami lakukan bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu GKJ Genuk, mulai dari anak-anak sampai dengan para adiyuswa. Tuhan mendengarkan jemaat-Mu dan mengabulkannya. Dalam suasana COVID-19 di mana kami harus banyak melakukan kegiatan di rumah, kami mohon berkat kesehatan dan kecukupan rezeki. Kami juga berdoa untuk kegiatan Bapak Pendeta Wawan, majelis gereja, komisi, blok, kiranya Tuhan pakai menjadi sarana kekuatan iman jemaat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, memberkati bangsa kami, termasuk para pemimpin kami, agar bangsa kami segera terbebas dari pandemi COVID-19. Berikan keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa ini, termasuk bagi jemaat-Mu GKJ Genuk. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang ada masalah Tuhan campur tangan menyelesaikannya. Tuhan juga memberkati para pemuda dan anak-anak, terutama yang masih studi, agar dapat berjalan lancar. Bagi pemuda yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pasangan hidup, Tuhan memberikannya. Kami boleh mengucap syukur melalui persembahan yang hendak kami kumpulkan saat ini. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama dengan beredarnya kantong, kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui pelengkap hitung jemaat 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Dia
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan ini di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk menghaturkan persembahan kepadamu. Terimalah dan kuduskan agar persembahan kami berguna bagi pelayanan jemaat-Mu di GKJ Genuk. Saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati pikiran kami agar kami bisa mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Ampuni Tuhan apabila dalam mempersembahkan ada dosa dan kesalahan. Kuduskanlah hidup kami agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan berdasarkan leksionari, tapi saya hanya akan membaca dari Injil Matius pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-8. Yang lain bisa dibaca di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bergumul dengan tema Firman Allah berbuah dalam hidupku. Sekali lagi saya katakan firman Allah berbuah dalam hidupku. Dalam hidup ini selalu ada pergumulan untuk bisa menjadi orang baik yang berguna bagi sesama, yang berguna bagi orang lain. Dan saat ini banyak orang merasa hidupnya sudah baik. Merasa hidupnya sudah baik. Karena merasa sudah memenuhi perintah agama dari sebagian perintah Allah. Sekarang marilah kita belajar dari pengajaran Tuhan Yesus di dalam perumpamaan penabur benih. Benih yang pertama ditabur di pinggir jalan atau jatuh di pinggir jalan. Orang begitu sulit untuk mendengar firman Tuhan. Tiap kali mendengar firman Tuhan, saat itu juga
keluar dari pikirannya karena ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang dianggap lebih penting daripada firman Tuhan. Sehingga dapat dikatakan firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Walaupun setiap saat dia mendengarkan, setiap saat terjadi demikian itu. Yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu. Sehingga tanahnya hanya sedikit, hanya tipis. Firman Tuhan cepat tumbuh dan subur, tetapi tidak mengakar. Sehingga ketika menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan hidup, lalu lemah, bahkan mati. Karena firman Tuhan belum dihayati secara mendalam dan belum berakar di dalam hidupnya. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri, yang semakin lama makin menghimpit. Firman Tuhan bisa tumbuh dan sedikit bisa berbuah dalam hidupnya. Tetapi sayang, buah itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Karena mereka selalu berjuang untuk memenuhi kepentingannya sendiri, agar bisa keluar dari himpitan, dari persoalan-persoalan hidup. Orang ini nampak egois. Dan ternyata tidak sedikit orang Kristen yang egois, hanya memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya, memikirkan gerejanya, tanpa mempedulikan orang lain, gereja lain, apalagi agama lain. Bahkan menganggap orang lain tidak mengerti akan kebutuhan dirinya yang penuh perjuangan untuk melawan kesulitan hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benih yang keempat jatuh di tanah yang baik. Firman Tuhan yang diterima dihayati dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa mengerti kehendak Tuhan, mengerti bahwa hidup ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan melalui perbuatan dan tindakannya. Tanah yang subur ialah mereka yang hidup dalam Tuhan dan mentaati firman-Nya, walaupun tentu belum sempurna. Mereka bukanlah hidup tanpa kesulitan. Bisa saja di sepanjang hidupnya penuh kesulitan seperti orang yang ketiga yang terhimpit persoalan. Namun mereka sadar bahwa jika semua itu diizinkan oleh Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang baik dan yang mendatangkan kebaikan. Ingat cerita Ayub. Bapak Ibu Saudara, sekalipun hidup miskin, penuh perjuangan, penuh tantangan hidup, masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini masih bisa makan. Sekalipun dalam kekurangan masih mampu berbagi dengan yang lebih kekurangan. Karena mereka memperhatikan kesulitan orang lain dan mau menjadi pelindung, mau menjadi penolong orang lain. Sehingga orang lain menyaksikan orang tersebut bukan dari kesaksian mulutnya, tetapi
dari tindakan dan perbuatannya yang mulia itu. Seperti dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 18 dan 20. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Tidak mungkin kan? Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, artinya tidak berbuah. Daud atau Raja Daud hidupnya penuh kesulitan. Tetapi karena menghayati firman Tuhan dan hidupnya bersama dengan Tuhan, sehingga Daud pun dapat menyatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam dalam pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Itulah kesaksian Daud. Daud merasa selalu mendapat yang baik bila hidup bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kesulitannya Nabi Yesaya menyatakan bahwa hidup hamba-hamba Tuhan akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Yesaya 65 ayat 13 diantaranya menyatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, hamba-hambaku akan minum, hamba-hambaku akan bersuka cita. Tetapi kamu yang lain yang tidak percaya ada Tuhan akan menderita kesusahan, akan menderita kelaparan, dan akan mendapat malu. Janji Tuhan kepada orang yang hidup bersama Tuhan, orang percaya termasuk orang Kristen, walaupun ada masa kelaparan, kekeringan, mereka akan tetap makan dan minum serta bersukacita karena hidup bersama Tuhan. Akhirnya di masa sulit seperti saat ini karena pandemi COVID-19, masihkah kita orang Kristen, khususnya warga GKJ Genuk, tetap menjadi tanah yang baik, hidup berdasarkan firman Tuhan, bahkan hidup selalu bersama Tuhan? Jika demikian, maka kita akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Amin. Marilah kita masuk suasana hening sejenak. Dan mari kita mengakhiri dengan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan memuliakan namanya melalui pelengkap Kidung Jemaat 258 bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menyaksikan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku.